hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini. Bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang yang beriman di seluruh muka bumi. Maka tatkala kita mendapatkan kesempatan untuk kesekian kalinya berada di bulan yang penuh berkah ini, maka tanamkan satu mindset di pikiran kita bahwa Ramadan yang ada pada kali ini adalah mungkin Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita tidak akan bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Sehingga tatkala tertanam mindset tersebut, kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan-bulan ini. Kita bisa sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, melakukan sholat-sholat sunnah, ya, kemudian bersedekah, dan juga bisa meningkatkan keilmuan kita, ya, dengan mengikuti beberapa kajian-kajian, diantaranya teladan Rasul yang kita hadiri pada pagi hari ini. Maka dengan begitu kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin Ramadan kita, meskipun, ya, dengan mewabahnya corona yang menghantui kita, yang menyebabkan kita tidak mungkin untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Namun hal tersebut jangan sampai mengurangi, ya, kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Di mana di bulan ini kita akan dilipat gandakan amalan-amalan kita. Puluhan, ya, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Maka bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita dibanding ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, istri-istrinya, dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, di hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah yang bertepatan dengan 22 April tahun 571 Masehi, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung. Dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa rujimatis syayatin, setan-setan dibelenggu, langit-langit dijaga ketat oleh para malaikat, ya. Dan dikatakan 14 pilar dari istana Persia hancur dan roboh di hari tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa khamadatin narul lati ya'buduhal majus, bahkan api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi yang tidak pernah padam sebelumnya, di hari tersebut padam. Dan gereja-gereja di sekitar
danau sawah, roboh hancur gereja-gereja tersebut. Hasan ibn Thabit yang termasuk sahabat Nabi yang terkenal sebagai penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam riwayatnya yang masyhur, berkata Hasan ibn Thabit bahwa pada saat umurnya sab'u sinin atau thamani sinin, kurang lebih umurnya 7 atau 8 tahun. Ketika itu dia masih kecil, namun dia mengingat apa-apa yang terjadi pada usia tersebut. Berteriaklah seorang Yahudi di Madinah. Berteriak dengan sangat keras di hadapan orang-orang Yahudi di Madinah. Di antaranya di situ mendengarnya ada Hasan bin Thabit yang masih sangat kecil. Apa kata orang Yahudi tersebut? Orang Yahudi tersebut di pagi hari berteriak, berkata, "Tala'atil lailah najmu Ahmad. Tala'atil lailah najmu Ahmad. Zaharul yaum najmu Ahmad." Bahwa wahai Yahudi, wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya tadi malam telah muncul bintang Ahmad yang merupakan tanda kelahiran seorang Rasul yang merupakan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menurut Syekh Albani adalah hadis wa isnaduhu hasan, isnadnya hasan, yang cukup baik, sanadnya cukup baik. Maka hari tersebut tidak lain adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya, keluarnya cahaya yang menerangi seluruh umat manusia di muka bumi. Di mana lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan awal bagaimana nanti cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa umatnya yang berada pada masa jahiliyah, masa kebodohan, gelap gulita menuju masa yang terang benderang dengan sinar Islam, risalah yang dibawanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aminah, ibunya, bahwa merupakan kelahiran termudah yang pernah didengarnya. Aminah tidak pernah mendengar ada kelahiran yang lebih mudah yang terjadi tatkala Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Aminah, wa rawa Ibnu Mas'ud anna umma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aminah berkata, lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adaat lahu qusur Syam. Dikatakan oleh Aminah, tatkala aku melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku melihat secercah cahaya keluar dari tubuhku. Adaat qusur Syam, menerangi istana-istana di Syam. Yang Syam ketika itu adalah ibu kota dari negara Arab, dari bangsa-bangsa Arab. Ibu kotanya tidak lain adalah Syam, yang ketika itu masih dikuasai oleh Romawi. Namun apa yang dilihat ibunya merupakan isyarat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkannya, bahwa anak yang dilahirkannya yang akan memberikan perubahan, akan memberikan cahaya bagi umatnya yang tersebar luas, bahkan sampai ke seantero dunia. Di antaranya adalah Syam yang tatkala itu masih dikuasai oleh Romawi. Hadirin yang dirahmati Allah, Aminah tatkala melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan senangnya, dengan gembiranya menangis Aminah melihat anaknya yang yatim, yang ayahnya meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan keyatiman yang paling puncak, karena puncak keyatiman adalah tatkala seseorang anak dilahirkan sedangkan
ayahnya sudah meninggal dan belum sempat melihatnya. Itulah Rasulullah SAW. Menangislah Aminah. Maka tatkala Aminah melahirkan Rasulullah SAW, dikirimkanlah utusannya untuk mengabarkan kakeknya yang merupakan pemuka Quraisy, Abdul Muttalib, yang telah kita kisahkan bagaimana kemuliaan Abdul Muttalib pada kaumnya, kaum Quraisy di Mekah. Maka tatkala diberikan kabar tersebut, faja'a mustabsyiran, maka dengan gembira, dengan senang hati, Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, datang bergegas menuju rumah Aminah. Bergegas dengan senang hati, akan menggendong cucunya yang sangat dicintainya, dari anak yang juga sangat dicintainya, yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Maka tatkala masuk Abdul Muttalib, maka digendonglah cucunya tersebut, diciumlah Rasulullah SAW. Maka dibawalah Rasulullah SAW dengan penuh cintanya oleh Abdul Muttalib. Wa tawafa fil Ka'bah, maka tawaflah Abdul Muttalib di Ka'bah, membawa Rasulullah SAW yang masih sangat kecil. Dengan sangat riang gembiranya Abdul Muttalib pun bertawaf. Setelah tawaf, Abdul Muttalib pun masuk ke dalam Ka'bah. Wa dakhalal Ka'bah wa da'a Allah wa syakaralah. Maka berdoalah Abdul Muttalib kepada Allah dan bersyukur atas karunia-Nya berupa anak yang Abdul Muttalib mengetahui bahwa anak ini akan memiliki masa depan yang begitu besar. Anak ini akan menjadi orang yang begitu hebat, yang begitu agung. Wakhtaru lahu, maka tatkala Abdul Muttalib setelah masuk ke dalam Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas karunia-Nya, maka pulanglah Abdul Muttalib, kemudian diberikanlah kepada Aminah kembali. Diberikan kepada ibunya. Maka tatkala diberikan kepada ibunya, berkatalah Abdul Muttalib, wakhtara lahu ismu Muhammad, dan dipilihlah nama Muhammad, dan berkata kepada Aminah istrinya, wasammaituhu, kepada Aminah yang merupakan menantunya, wasammaituhu Muhammada, dan aku sebut dan aku beri nama anak ini dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya terpuji. Maka tatkala ditanyakan siapa yang memberikan nama Muhammad, maka jawabannya tidak lain adalah kakeknya. Kakeknya lah yang memberi nama Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan ACP ini, nama Muhammad ini ketika itu belum terkenal. Jadi orang-orang tidak itu biasa, Ustaz. Nggak biasa. Nggak biasa nama CP. Nama CP gitu. Gak biasa nama Muhammad ACP gitu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu jarang memberikan nama anaknya Muhammad. Berbeda dengan sekarang. Mungkin kalau antum pergi ke bandara di Mekah misalkan gitu ya. Antum sebut nama Muhammad, antum panggil Muhammad gitu ya. Mungkin sepertiganya sepertiga yang ada di bandara laki-lakinya itu menoleh semua. Sudah umum. Sudah umum. Tapi pada zaman itu belum terkenal nama Muhammad. Pernah suatu kali ditanyakan kenapa Abdul Muttalib pemuka Quraisy memberi nama cucunya dengan nama yang masih jarang, nama Muhammad. Maka jawaban kakeknya adalah karena sesungguhnya aku ingin bahwa anakku ini, cucuku ini adalah seorang yang mulia, yang terpuji. Maka wasammaituhu Muhammada, maka aku beri nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa indahnya hari tersebut. Bagaimana bahagianya Aminah, bagaimana bahagianya Abdul Muttalib kakeknya, bagaimana bahagianya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Orang-orang Quraisy berbahagia karena pemuka Quraisy, karena pemimpin mereka Abdul Muttalib juga berbahagia dengan kelahiran cucu yang dinanti-nantikannya, yang dimana beberapa bulan yang lalu telah meninggal ayahnya,
ya Abdullah, yang juga merupakan anak yang paling dicintai dari Abdul Muttalib. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah bentuk dikabulkannya doa nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, dan utuslah seorang rasul, seorang utusan dari kalangan mereka, dari kalangan anak cucuku ini. Yatslu alaihim ayatik, yang membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka kitab sucimu, dan mengajarkan kepada mereka hikmah dan mensucikan mereka. Dan memang ya, Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk terkabulnya doa dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang lahir dari Nabi Ismail, ya, dari keturunan Nabi Ismail. Tidak ada satupun Nabi yang turun dari keturunan Nabi Ismail kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya Nabi, ya, berbeda dengan Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak ini saudaranya Nabi Ismail. Ya. Begitu banyak nabi-nabi yang Allah utus, ya, untuk Bani Israel dari keturunannya Nabi Ishak. Sangat banyak Nabi Syuaib, ya, dan lain-lainnya. Ya, sangat banyak. Berbeda dengan Nabi Ismail. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Isa telah mengabarkan jauh-jauh hari, ya, tentang kelahiran Rasulullah SAW, tentang akan munculnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Isa yang di dalam Al-Quranul Karim? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kata Nabi Isa alaihi salam, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku datang, ya, memberi kabar gembira kepadamu, wahai Bani Israel, ya, dengan akan lahirnya, dengan akan diutusnya Nabi setelahku. Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang rasul yang bernama Ahmad, karena memang di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad. Ya. Jadi selain namanya Muhammad yang diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib, nama Nabi Muhammad yang lain adalah Ahmad. Ya. Maka inilah hari yang ditunggu-tunggu. Ya, munculnya seorang Nabi yang memberikan cahaya, ya, di tengah kegelapan yang terjadi di muka bumi. Di tengah kegelapan yang terjadi di bangsa Arab, ya, penuh dengan kejahilan, ya, masa jahiliyah, ya, perzinaan, ya, perjudian, ya, kesyirikan terjadi di mana-mana. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada umat manusia dengan diutusnya Nabi terakhir, ya, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Nabi terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita akan masuk setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada cerita selanjutnya, bagaimana kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW kecil, tumbuh, ya, kemudian siapa saja yang menyusui Rasulullah SAW.
Tanya nih Ustadz, ini kan tadi nenek moyang atau orang tua dan kakeknya Nabi Muhammad yang baru lahir itu sangat berbahagia ya. Dan mungkin dari keluarga besarnya gitu. Nah, bagi kita sendiri nih Ustadz, menyikapi kebahagiaannya harus seperti apa tentang kelahiran atau maulid Nabi Muhammad SAW ini. Dan bagaimanakah cara kita untuk ya bergembiranya itu seperti apa seharusnya sebagai muslim untuk ya dengan kelahiran Nabi Muhammad ini gitu. Sebaiknya itu seperti apa menyikapi? Masya Allah. Memang kelahiran Rasulullah SAW adalah kelahiran yang sangat mulia dan merupakan hari yang agung, ya, di mana kita sebagai umat manusia, ya umat Islam pada khususnya, kita hendaknya berbahagia dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara bentuk bergembira? Bagaimana cara bentuk kita? Mungkin bahasanya kita merayakan hal tersebut, gitu ya. Merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW tatkala bersabda, ya, dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW berpuasa di hari kelahirannya. Di hari apa kelahirannya Rasulullah? Hari Senin. Ya, para sahabat bertanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Sesungguhnya hari Senin tersebut adalah hari di mana aku dilahirkan. Ya, wa yaumun yub'atsu fi wa yaumun ub'atsu fi, dan hari di mana aku diutus itu di hari Senin. Ya, maka bagaimana bentuk untuk merayakan, bentuk untuk cara kita berbahagia dengan hari lahirnya Rasulullah SAW tidak lain adalah dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara berpuasa. Ya, di hari Senin. Ya. Di hari Senin, bisa setiap pekannya itu baik. Ya, dan itu sebaik-baik bergembira ya. Sebaik-baik cara untuk bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Ya, dan di antara dalam riwayat yang lain yang ketiga tadi kan dikatakan bahwa kenapa hari Senin tadi? Karena itu hari kelahiranku. Gitu ya, karena juga hari di mana aku diutus, dikatakan dalam riwayat lain juga karena di hari Senin, kemudian di hari Kamis juga itu amalan-amalan umat manusia ditampakkan, ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di hari Senin dan hari Kamis. Dan bukan dengan cara-cara yang lain yang tidak dicontohkan. Jadi kita tidak merayakannya dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh para sahabat, ya, yang mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Ya, dan juga tidak dicontohkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salafus saleh terdahulu. Itu cara yang terbaik. Cepi mungkin tadi semoga bisa menjawab gitu ya. Insyaallah. Baik, silakan Ustaz dilanjut. Khair insyaallah. Siapa orang yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW? Tentu, tatkala ditanya siapa yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW, tidak lain adalah Aminah. Ya, tidak lain adalah ibunya. Ya, yang pertama kali menyusui adalah ibunya. Ya. Setelah beberapa hari, berpekan-pekan, ya, disusui oleh Aminah. Maka yang menyusui setelahnya diantaranya adalah Thuwaibah, ya, maula Abi Lahab. Ya, Thuwaibah yang merupakan hamba sahayanya Abu Lahab. Abu Lahab ini bukan namanya ya. Abu Lahab ini adalah kunyahnya. Ya, siapa namanya? Tidak lain adalah Abdul Uzza. Ya, namanya adalah Abdul Uzza. Ya, namun kunyahnya adalah Abu Lahab. Itu julukannya. Ya, bahwa seperti yang terdapat dalam Al-Quran, tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Ya, celaka. Ya, kedua tangan dari Abu Lahab. Ya, namun nama sesungguhnya adalah Abdul Uzza. Dan memang terkadang kita lebih mengenal julukan gitu ya dibanding nama seseorang gitu ya. Siapa Abu Hasna misalkan antum gitu ya, Cepi gitu ya, atau Ana dan lain-lain. Tapi beberapa orang julukannya lebih dikenal
daripada namanya ya, nama aslinya ya. Seperti Abdul Uzza ya, yang julukannya adalah Abu Lahab. Maka disusuilah oleh Thuwaibah yang merupakan budaknya Abu Lahab. Yang ketika itu Thuwaibah memiliki anak kecil bernama Masruh. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini anak sepersusuan dengan saudara sepersusuan dengan Masruh yang merupakan anaknya Thuwaibah. Begitu juga Thuwaibah sebelum menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyusui pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Berarti Hamzah ini adalah saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka punya keistimewaan ya yang lebih. Kenapa? Karena Hamzah ini paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Hamzah ini adalah saudara sepersusuan Rasulullah dari Thuwaibah. Baru dari Thuwaibah, belum lagi nanti Hamzah ini juga merupakan saudara sepersusuan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Jadi saudara sepersusuan dari dua orang. Dari Thuwaibah, begitu juga dari Halimah As-Sa'diyah. Itu dua orang yang disusui oleh Thuwaibah tadi. Kemudian yang ketiga di antara yang disusui oleh Thuwaibah adalah Abu Salamah. Ya, Abu Salamah Ibn Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, Abu Salamah ini juga termasuk di antara orang yang merupakan saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lama ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Thuwaibah. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwa akhirnya Thuwaibah dimerdekakan ya oleh Abu Lahab. Ya, dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa beberapa tahun setelahnya, bahkan beberapa tahun sebelum hijrah baru Thuwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dari kebiasaan orang-orang Arab yaitu diantaranya adalah mereka tatkala mempunyai anak kecil, mereka menyusuinya kepada orang-orang yang ada di kampung. Ini adalah kebiasaan dari orang Arab. Ya, agar apa? Di antaranya agar anak-anak mereka, bayi-bayi mereka ini jauh daripada penyakit-penyakit yang ada di kota Mekah. Karena Mekah itu dikunjungi oleh banyak orang. Ya, orang-orang dari penjuru kota Mekah, penjuru bangsa-bangsa orang Mekah. Ya, penjuru Mekah datang, penjuru Arab datang ke kota Mekah untuk berhaji. Ya, maka banyak penyakit. Ya, maka orang-orang Arab terbiasa untuk menitipkan anak-anak mereka di kampung-kampung yang asri, di kampung-kampung yang tumbuh tanaman-tanaman yang hijau, ya agar anak-anak mereka, bayi-bayi mereka minum dari air susu yang bagus, dari air susu yang jernih, ya, yang sehingga badan mereka tumbuh kuat. Sehingga anak-anak mereka tumbuh dengan otot-otot yang kuat. Ya. Maka begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya nanti akan disusui ya, dari seorang wanita dari Bani Sa'ad, ya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ya. Yang kedua menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimah As-Sa'diyah, yang suaminya ya bernama Harith ibn Abdul Uzza. Siapa nama suaminya? Al Harith ibn Abdul Uzza. Yang dimana nanti Halimah As-Sa'diyah ini memiliki beberapa anak ya dari Haris yang merupakan juga anak sepersusuan, yang merupakan juga saudara sepersusuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja anak tersebut? Diantaranya adalah Abdullah bin Harith, ya, kemudian Unaisah bintu Harith, kemudian yang ketiga adalah Juzamah bintul Harith. Nah, ketiga ini adalah anak dari Halimah As-Sa'diyah dari suaminya Haris. Yang ketiganya merupakan saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diantaranya Halimah As-Sa'diyah juga menyusui Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Berarti ini siapanya Rasulullah ini? Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Siapanya Rasulullah? Cepi. Ibn Haris. Ibn Haris. Haris siapanya Rasulullah?
Saudara persusuan. Ini Haris ibn Abdul Muttalib berarti. Pamannya. Haris bin Abdul Muttalib ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Maka benar kata antum di awal bahwa ini adalah sepupu keponakan. Bukan keponakan, sepupunya Rasulullah SAW. Jadi Abu Sufyan ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Ya, dari pamannya yang bernama Al Haris ibn Abdul Muttalib. Ini juga disusui oleh oleh Halimah As-Sa'diyah. Yang disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sehingga sepersusuan juga ya, saudara sepersusuan dengan saudara sepupu ya sepersusuan juga. Saudara sepupu yang juga sesusuan ya, sepersusuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Diriwayatkan dalam hadis yang masyhur ya dari riwayat Ibnu Ishaq ya dalam kitabnya. Ya. Ibnu Ishaq meriwayatkan kisah bagaimana Halimah As-Sa'diyah ya, meriwayatkan bagaimana akhirnya Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Halimah As-Sa'diyah ya, dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini tempatnya berada di kota Taif. Ya, kota Taif jaraknya dengan kota Mekah itu kurang lebih 90 km, Masya Allah. Mungkin kalau 90 km sekarang ini termasuknya dekat gitu ya. Mungkin 2 jam mungkin kurang lebih gitu ya. Kalau menggunakan mobil atau motor gitu kan. Yeah. Namun pada zaman itu menggunakan onta, menggunakan keledai. Ya, bukan hanya onta, menggunakan keledai gitu ya. Maka ini jarak yang sangat jauh ya. Safar Halimah As-Sa'diyah ini safar bersama suaminya tadi. Siapa suaminya? Al Haris ibn Abdul Uzza. Ya, bersama anaknya yang masih bayi juga. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini baru melahirkan juga, ya masih menyusui anaknya. Kemudian bersama wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Ya, dari Bani Sa'ad. Ya, karena memang Bani Sa'ad ini wanita-wanitanya pekerjaannya diantaranya adalah mereka mendapat upah, mendapat imbalan dari bayi-bayi yang disusui dari kota Mekah. Ya, mereka jauh-jauh safar dari Taif yang merupakan kampung. Ya, Taif ini memang terkenal dengan kampung yang subur, gitu ya, tanah yang subur, masya Allah, yang penuh dengan dedaunan, ya, berbeda dengan Mekah yang tandus. Ya. Maka orang-orang Mekah menitipkan anaknya di Bani Sa'ad ini agar anak-anak mereka kuat, gitu ya. Maka pergilah ya Halimah menggunakan keledainya, ya, ala anatin lahu, ya, mengendarai keledai betina. Ya, bukan hanya keledai, tapi keledai betina. Artinya keledai betina ini otomatis lebih lambat dibanding keledai jantan. Ya, dan juga Halimah membawa onta yang sangat tua. Yang dalam bahasa Arab disebut syarif. Ya, wa ma'aha syarif, ya, bersama ada onta yang tua ya, yang tidak mengeluarkan susu. Ya, kenapa? Karena tatkala perjalanan ini ya dikatakan dalam riwayat wadzalika fi sanatin syahba lam tubqi lana syai'an. Ya, diriwayatkan bahwa ketika itu adalah tahun yang sangat tandus, ya sangat kemarau. Bahkan di Taif yang biasanya hijau, di tahun itu pepohonan kering, ya, air-air surut, ya, tanah-tanah kering, kekeringan di mana-mana. Maka onta yang dibawanya pun tidak mengeluarkan air susu. Ya, sehingga dikatakan bahwa dari Halimah As-Sa'diyah mengatakan bahwa di perjalanan Halimah menuju Mekah, ya, tatkala membawa bayinya, di perjalanan tersebut Halimah bersama suaminya begadang semalaman suntuk, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena anaknya, ya, yang disusuinya menangis kelaparan, semalaman kelaparan. Kenapa? Ma fi thadyi ma yughni, ya, kata Halimah, sesungguhnya ASI yang ada pada diriku tidak mencukupi bagi anakku. Ya, kenapa? Karena kekeringan, ya. Wa ma fi syarifina ma yughni, dan juga onta yang kita miliki ini, onta tua ini tidak mengeluarkan susu setetes pun. Ya, maka kami tidak bisa memberikan anak kita ini makanan. Ya, Allahu Akbar, ya. Kelaparan. Itu di dalam perjalanannya Halimah As-Sa'diyah bersama suami dan wanita-wanita Bani Sa'ad, ya, menuju Mekah, ya. Lalu
bagaimana Halimah yang untuk menyusui anaknya saja, anaknya kelaparan, ya, menangis kelaparan, ya. Bagaimana Halimah mencari orang untuk disusui, ya. Tapi dalam riwayat dikatakan bahwa Halimah ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga diberikan jalan, semoga diberikan barokah, ya, karena kalau tidak mencari anak yang disusui, dari mana lagi mereka mendapatkan imbalan, ya. Terus berikhtiar, ya, berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Ya, maka Halimah As-Sa'diyah pun berjalan, ya, menunggangi keledainya yang lambat. Ya, dikatakan bahwa keledainya ini akhirnya mengganggu perjalanan kafilahnya. Ya, tatkala kafilahnya ini berjalan dengan cepat dengan keledai-keledai yang lebih kuat, ya, keledai-keledai jantan yang lebih kuat. Halimah As-Sa'diyah selalu tertinggal di belakang. Ya, Halimah As-Sa'diyah dari keluarga yang miskin. Ya, keledainya pun kurus, gitu ya. Begitu juga ontanya, ya, sehingga selalu terlambat Halimah As-Sa'diyah dibanding dengan teman-teman wanitanya. Hatta qadimna Makkah naltamisu ruda'a, ya. Sampainya di Mekkah, ya, maka semua wanita Bani Sa'ad, ya, ditawari untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bayi, ya. Seluruhnya ditawari untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, ya. Farafadna jami'an, tapi semuanya menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Tidak ada satupun dari wanita-wanita Bani Sa'ad yang ingin mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disusui. Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Nggak yatim, ya kan, bapaknya nggak ada, sahih, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yatim. Ya. Sedangkan wanita-wanita Bani Sa'ad ini mereka menyusui orang-orang, menyusui bayi-bayi di kota Mekah ini agar mendapatkan apa? Agar mendapatkan imbalan, bayaran. Apa yang bisa didapat dari anak yatim? Ya, imbalan apa yang kita dapat dari anak yatim? Rugi kita kalau nyusuin anak yatim. Gitu ya, nggak ada imbalannya, gitu. Betul. Ya. Kalaupun ada imbalannya kecil, nggak seberapa. Ya, karena kita jelaskan kemarin, ya, bahwa yang ditinggalkan oleh Abdullah ayahnya, yang diwariskan kepada Aminah, kepada istrinya tidak lain hanya 5 ekor unta, ya, dan beberapa kambing. Ya, tidak banyak yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh Abdullah. Ya, maka mereka pun akhirnya menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Ya, bahkan mereka pun berkata, yatim wa ma'asa antasna ummuhu wa jadduh. Ini anak yatim. Ya. Terus apa yang mau diberikan ibu dan kakeknya? Ya. Mau dikasih apa kita? Imbalan apa yang akan diberikan oleh kakek dan ibunya kepada kita? Rugi kita menyusui anak yatim. Kemudian tatkala hendak pulang, ya. Ya, beberapa hari kemudian, ya, kafilah dari Bani Sa'ad ini hendak pulang, dan seluruh wanita dari Bani Sa'ad sudah mendapatkan bayi yang ingin disusuinya. Ya, semuanya sudah dapat masing-masing, gitu ya. Tentu yang didapat adalah bayi-bayi yang otomatis yang tidak yatim yang mereka cari. Ya, bayi yang masih lengkap bapak ibunya, yang bapak ibunya bisa memberikan imbalan yang besar kepada Bani Sa'ad tadi, wanita-wanita Bani Sa'ad. Kecuali seseorang yang belum mendapatkan bayi, tidak lain adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah As-Sa'diyah ini seorang yang lemah, ya, seorang yang miskin, ya, sehingga orang-orang pun berpikir, ya, jadi sama-sama Halimah tidak mendapatkan, gitu ya, Rasulullah SAW pun tidak mendapatkan orang yang ingin menyusuinya. Ya. Maka Halimah pun tatkala hendak kafilahnya pergi bersama suaminya otomatis dan wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Qultu li sahibi, ya, kata Halimah berkata kepada suaminya, wallahi inni la akrah an arji'a min baini sawahibi walam ajid radian. Demi Allah, ya, kata Halimah, aku malu, aku nggak suka,
ya seandainya aku nanti pulang ke Taif, ya bertemu dengan teman-temanku ini, ya pulang bersama teman-teman wanitaku dari Bani Sa'ad ini, ya jauh-jauh 90 km, namun aku tidak dapat apa-apa, ya tidak mendapatkan bayi yang bisa aku susui. Ya, wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudanna. Ya. Demi Allah, wahai suamiku, aku akan ambil anak yatim yang aku tinggalkan tadi. Ya. Wallahi demi Allah, aku akan susui dia, ya berapapun imbalan yang aku dapatkan. Ya. Walaupun aku sebenarnya dengan berat hati mengambilnya. Kenapa? Karena malu. Ya apabila pulang tidak membawa bayi yang disusui. Maka apa kata suaminya? La alaika an taf'ali. Silakan. Ya lakukanlah. Ya lakukanlah istriku. Asallahu ayyaj'ala lana fihi barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ya atas apa yang engkau ambil ya atas bayi tersebut. Ya, maka diambillah oleh Halimah As-Sa'diyah ya. Maka pulanglah kembali Halimah As-Sa'diyah menuju ibunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada Aminah ya. Lalu diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih sangat kecil ya. Lalu dikatakan oleh Halimah As-Sa'diyah, tatkala aku menggendongnya dan aku dekatkan kepada dadaku ya, maka aqbala alaihi sadyai bima syaa minal laban. Tiba-tiba air susu mengalir deras dari tubuhku. Ya, lalu aku pun susui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hatta rawi ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang, kemudian tidur. Ya, kemudian aku berikan air susu yang mengalir ini, yang sebelumnya tidak mengalir, ya sebelumnya sedikit airnya gitu ya, masya Allah ya. Maka aku berikan air susu yang masih ada sisanya itu kepada anakku, ya. Fasyariba hatta rawi, ya sehingga anakku pun meminumnya dengan sangat lahap, ya karena beberapa hari nggak kenyang, sedikit yang keluar dari asinya, ya sampai kenyang dan tertidur, ya anaknya, masya Allah bermalam-malam. Ya, anaknya tidak bisa tidur nyenyak, ya, bahkan mengganggu Halimah dan suaminya Harith. Ya, namun malam itu Harith, ya, suaminya, kemudian juga Halimah dan anaknya bisa tidur nyenyak. Allahu Akbar. Ya, karena Allah berikan barokah. Begitu juga ontanya. Ontanya yang tatkala di awal dikatakan tidak mengeluarkan setetes pun air susu, ya. Namun setelah Rasulullah SAW diambil, ya, digendong oleh Halimah As-Sa'diyah, maka tiba-tiba mengucur deras, ya, tiba-tiba air susu di onta yang dimiliki oleh Halimah, ya, penuh dengan air susu. Ya. Maka fabitna khairal layali. Ya, kata Halimah bahwa maka kita pun tidur ya dengan malam terbaik yang pernah kita miliki, yaitu adalah malam terbaik yang pernah kami rasakan ya. Anak tidur nyenyak itu nikmat ya Cepi ya, masya Allah ya. Karena kita jarang gitu ya, tidak terganggu oleh tangisan anak gitu ya. Itu nikmat. Dan biasanya bangunnya tidak tentu waktunya. Nggak tentu gitu ya, nggak tentu ya, masya Allah. Anak lihat istri anak gitu ya, 2 jam sekali bangun, bahkan sejam sekali gitu ya. Sejam sekali. Begitu juga suaminya gitu kan ya, begitu juga anak dan ya suami-suami semua kita merasakan. Tatkala mempunyai anak kecil, kemudian kelaparan gitu ya, rewel, masya Allah. Ya, namun pada malam itu kata Halimah As-Sa'diyah, itu adalah malam terbaik yang pernah kami miliki. Ya. Fadhahabtu, kemudian di pagi harinya ya, yaqulu sahibihi na asbahna. Ya. Di pagi hari tatkala kita di perjalanan pulang menuju Taif. Ya, ini masih di perjalanan, ya masih di perjalanan menuju Taif. Suaminya berkata, "Ta'lami wallahi ya Halimah, tahukah engkau wahai Halimah, laqad akhadti nasbatan mubarakah, sesungguhnya engkau telah mengambil bayi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bayi yang engkau ambil adalah bayi yang barokah."
Ya, ini perkataan Haris. Karena Haris melihat, Masya Allah, setelah engkau mengambil bayi ini, yang mengalir deras air susu dari unta. Kemudian juga air ASI ya, dari Halimah. Ya. Maka kita pun bisa tidur nyenyak. Maka ini adalah barokah yang Allah berikan kepada bayi tersebut. Wallahi inilah arju dzalik. Maka dijawab oleh Halimah, sesungguhnya aku, demi Allah, aku berharap demikian. Maka di perjalanan pun, ya, di tengah perjalanan tiba-tiba keledai betina yang ditunggangi oleh Halimah, ya, anat dalam bahasa Arab, atan, ya, atani, ya, atan ini keledai betina yang ditunggangi oleh Halimah ini tiba-tiba berjalan lebih cepat, Masya Allah. Sebelumnya terlambat, ya, tiba-tiba lebih cepat daripada keledai-keledai yang lain, ya, yang bahkan keledai yang lain adalah keledai-keledai jantan. Gitu ya. Bahkan orang-orang wanita-wanita Bani Sa'ad pun akhirnya kaget gitu ya. Waihaki ya Halimah, mereka pun berkata, wahai Halimah, ya, arbi alaina, pelan-pelan wahai Halimah, ya, jangan tergesa-gesa ya. Aina atanukillati anti aina atanukillati rahilti bihi, mana keledai yang engkau tunggangi sebelumnya, gitu ya. Maka apa kata Halimah? Innaha lahiyah, sesungguhnya keledai yang aku tunggangi itu ya ini, gitu ya. Ketika aku berangkat itu ya ini keledai yang aku tunggangi ketika pulang, gitu. Disangkanya berbeda ya. Disangkanya berbeda. Mana keledai yang kemarin yang lemes itu, gitu kan, keledai yang nggak cepat gitu ya, yang paling lamban gitu. Tiba-tiba keledainya sangat cepat berjalan. Ya. Maka apa kata wanita-wanita Bani Sa'ad? Wallahi innalaha sya'nan. Ya, kata mereka, demi Allah sesungguhnya keledai ini bukan keledai yang biasa. Ya, sesungguhnya keledai yang engkau tunggangi ini mempunyai keajaiban. Ya, mempunyai keberkahan. Ini keledai yang luar biasa. Padahal keberkahan yang ada bukan pada keledainya. Ya. Yang luar biasa bukanlah keledainya, tetapi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di atas keledai tersebut. Ya. Maka dimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah, dimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal, maka tempat yang ditinggali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keledai yang ditungganginya, yang awalnya berjalan sangat lambat, tiba-tiba bisa berjalan dengan cepat, ya, mengungguli keledai-keledai yang lain. Kemudian sesampainya di Taif, ya, diceritakan oleh Halimah, ya, bahwa ternyata kota Taif, ya, bertambah kering. Ya. Ternyata kota Taif tatkala sampai Halimah ke kampung halamannya, ternyata Taif semakin kering. Pohon-pohon tidak tumbuh, ya, rumput-rumput hilang dari tanah. Maka Halimah pun menceritakan bagaimana keanehan yang terjadi kepadanya. Namun yang aneh adalah kata Halimah, sesungguhnya kambing-kambingku meskipun tanah tandus, tapi kambing-kambing yang ada di rumahku tetap gemuk. Ya, begitu juga susu-susu yang berada di kambingnya, ya, begitu penuh. Ya. Dan itu berbeda dengan kambing-kambing tetangganya. Ya, kambing-kambing dari Bani Sa'ad semuanya kurus-kurus dan tidak mengeluarkan setetes pun susu. Ya, yang mengeluarkan yang banyak susunya hanya kambingnya Halimah. Sehingga orang-orang Bani Sa'ad pun berkata, kamu kalau mau mengembala kambing ikutin tuh kemana perginya kambingnya Halimah, gitu ya. Ya, pokoknya diikutin kemana perginya kambingnya Halimah. Maka penggembala kambing dari seluruh Bani Sa'ad pun, ya, mereka menggembala kemana kambingnya Halimah pergi. Ya, diikutin terus, ya. Setelah diikutin seharian penuh, maka pulanglah, ya, kambing-kambing dari Bani Sa'ad itu dalam kondisi kelaparan. Padahal mereka sudah ngikutin kambingnya Halimah, ya, tapi mereka tetap dalam keadaan kelaparan, kurus, nggak ada susu, ya, gitu ya. Wa yarji'u syiyatuna, kata Halimah, sedangkan kambing-kambing
aku, kambing-kambingku, kata Halimah, raja'at shibaan lubbana, ya, pulang dalam keadaan penuh susunya, ya, pulang dalam keadaan yang kenyang, gitu ya. Kenapa? Karena yang menjadi masalah bukanlah tempat di mana kambing Halimah makan. Di mana tempat kambing Halimah makan rumput, itu bukan permasalahannya, bukan di situ. Karena yang membedakan adalah bahwa kambing-kambing tersebut akan mengeluarkan susu yang nanti akan diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang keberkahan berada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berjalanlah tahun demi tahun. Ya. Tatkala sampai 2 tahun umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya disapi oleh Halimah. Ya. Maka inilah waktu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dikembalikan kepada ibunya Aminah. Karena perjanjian orang-orang Arab ketika itu adalah mereka akan mengembalikan bayi-bayi tadi ya setelah mereka disapi. Yaitu setelah 2 tahun, setelah umur mereka mencapai 2 tahun, ya, karena menyusui anak itu haulaini kamilain, ya, 2 tahun, 2 tahun. Maka tatkala Halimah pulang untuk mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil kepada ibunya, ya tentu saja Halimah tatkala membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan berat hati. Kenapa dengan berat hati? Karena Halimah tahu, ya, semenjak Halimah ini membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disusui, keberkahan datang silih berganti kepadanya. Yang sebelumnya adalah seorang yang miskin, gitu ya, kambing-kambingnya kurus-kurus kecil, gitu ya. Begitu juga ontanya, ya, tidak mengeluarkan susu dan lain-lainnya. Namun semenjak mengurus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan muncul satu demi satu kepada keluarga Halimah. Maka berangkatlah Halimah bersama suaminya menuju ke Mekah untuk mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aminah. Maka tatkala sampai di Mekah, ya, Halimah pun berkata kepada Aminah, ya, kepada ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau tarakti ibni indi hatta yaglus." Ya, alangkah baiknya wahai Aminah, engkau memberikan bayi ini agar tinggal bersama kami lebih lama. Nah, itu kata Halimah, gitu ya. Dan Halimah pintar, gitu ya. Halimah pintar, akhirnya berkata, kata Halimah, sesungguhnya inna nakhsha waba Makkah, gitu ya. Sesungguhnya kami ini takut Nabi Muhammad SAW kecil ini akan tertular dengan penyakit-penyakit kota Mekah, gitu ya. Maka biarkanlah Nabi Muhammad ini tinggal bersama kami lebih lama, ya. Nanti tatkala Rasulullah SAW lebih besar, maka kami akan kembalikan kepadamu hai Aminah. Aminah ibunya menolak hal tersebut, ya. Aminah pun sayang kepada anaknya, gitu ya. Aminah ingin membesarkan anaknya, gitu ya. Namun Halimah dengan begitu cerdasnya, gitu ya, akhirnya diplomatis, gitu ya, bernegosiasi dengan Aminah, gitu ya, hingga akhirnya Aminah pun dengan berat hati memberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibesarkan kembali oleh Halimah, ya. Maka pulanglah Halimah dengan membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berjalan tahun demi tahun, ya, hingga akhirnya di tahun keempat, ya, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai umur usia 4 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atahu Jibril, ya, didatangi oleh Jibril alaihi salam, ya. Fasyaqqa sadrah, ya. Kemudian Jibril tersebut menidurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasyaqqa sadrah, kemudian dibuka dadanya, ya, dibelah dadanya, ya, wa akhraja qalbah, ya, kemudian dikeluarkan hatinya, jantungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian dibersihkan jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fastakhraja minhu alaqah, kemudian dikeluarkanlah segumpal darah, ya, dari jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata Jibril, hadza hadzus syaitani min, sesungguhnya ini adalah bagian setan darimu, ya, telah dibuang bagian setan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
tatkala telah dibuang darah tersebut, ya, kemudian dikembalikan kembali jantung Rasulullah SAW. Ya, sebelum dikembalikan tentu telah dicuci oleh malaikat, ya, dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan kepada jantung tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun bangun kembali. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah SAW yang merupakan anak-anaknya Halimah, mereka pun akhirnya ketakutan, ya, melihat Rasulullah SAW ditangkap oleh seorang pria besar, ya, kemudian dibelek jantungnya. Maka mereka pun pergi kepada ibunya, ya, wajah al-ghilman yas'auna ila ummi. Mereka pun mengadu kepada Halimah, ya. Berfaqalu inna Muhammadan qad qutil. Muhammad dibunuh, wahai bunda, ya, Ummah, ya, Ummi, sesungguhnya Muhammad dibunuh, ya, Muhammad dibunuh. Maka Halimah pun bergegas menuju kepada tempat Rasulullah SAW ditangkap oleh laki-laki tadi, yang merupakan yang tidak lain adalah Jibril. Ya, maka tatkala mereka sampai kepada tempat tersebut, maka ditemukannya bahwa Rasulullah SAW sudah berubah rona mukanya. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah diambil bagian setan darinya, telah dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam. Jemaah yang dirahmati Allah, wa khasyiyat alaihi Halimah ba'da hadhil waq'ah. Sesungguhnya Halimah setelah mengetahui kejadian tersebut, Halimah pun takut. Halimah ketakutan. Ya, dia takut bahwa Rasulullah SAW ini diganggu oleh jin, diganggu oleh setan. Ya, maka Halimah pun memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Ya, dikembalikan kepada ibunya untuk dirawat oleh ibunya, karena Halimah takut, ya, bahwa Rasulullah terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW tatkala diurus oleh Halimah. Maka Halimah pun memberikan kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW pun diurus, ya, diasuh oleh bundanya, ya, oleh Aminah, ya, dari umurnya 4 atau 5 tahun nanti sampai hatta balagha sitti sinin, ya, sampai nanti umurnya 6 tahun bersama Aminah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bentuk kesetiaan Aminah, ya, Aminah pun memutuskan untuk menziarahi kuburan suaminya Abdullah, ya, yang berada di Yathrib, yang berada di kota Madinah, yang kurang lebih jaraknya 500 km dari Mekah. Maka pergilah Aminah, ya, bersama anaknya Rasulullah SAW, kemudian juga bersama budaknya Ummu Aiman, dan juga bersama mertuanya Abdul Muttalib, ya, yang merupakan kakek Rasulullah SAW, pergi untuk berziarah di makam Abdullah yang merupakan ayahanda Rasulullah SAW. Maka mereka pun famakathat syahran, maka Aminah pun berdiam di Madinah kurang lebih 1 bulan. Ya. Wa bainama hiya raji'atun id yulahiquhal marad. Maka tatkala Aminah, ya, hendak pulang, tatkala di perjalanan pulang menuju Makkah, ya, tiba-tiba Aminah kecapean. Kemudian Aminah pun mendapatkan penyakit, ya, mendapatkan penyakit sehingga Aminah pun tetap memaksakan diri untuk pulang. Namun di tengah perjalanan Aminah, ya, Aminah pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka jadilah Rasulullah SAW, ya, tanpa ayah maupun tanpa ibu. Bayangkan anak 6 tahun, ya, yang sebelum dilahirkannya anak tersebut, ayahnya telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala sampai umurnya 6 tahun, ya, tatkala sedang dekatnya, tatkala sedang lekat hidup bersama ibunya Aminah, ya, bermanja-manja dengan ibunya Aminah, namun di depan matanya Aminah dicabut nyawanya, Aminah pun meninggal. Maka semakin sedihlah Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana anak yang begitu kecil, Cepi, Masya Allah, yang umur 6 tahun tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu.
ya, dan itu posisinya dalam keadaan safar. Ya. Allahu Akbar. Betapa sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdul Muttalib, ya, kakeknya pun akhirnya membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Mekah. Ya. Maka setelah meninggalnya Aminah, setelah meninggalnya ibunya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib tatkala mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdul Muttalib pun begitu hati-hati mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melebihi cinta dan kasih sayang di atas anak-anak kandungnya. Ya, di atas anak-anak kandungnya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaannya, melihat bagaimana Rasulullah yang begitu malang, yang umurnya masih belia namun telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, ya, kana yudau li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah, bahwa biasanya dihamparkan permadani di bawah naungan Ka'bah. Ya. Untuk siapa? Permadani tersebut dihamparkan untuk Abdul Muttalib, ya, untuk pemuka Quraisy, gitu ya. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu. Yang tidak ada yang berani untuk duduk di atas permadani tersebut, ya, satu pun, ya, dari orang-orang Quraisy, begitu juga dari anak-anaknya, nggak ada yang berani untuk duduk di atas permadaninya Abdul Muttalib, ya. Karena saking mereka mengagungkan Abdul Muttalib, saking mereka menghormati Abdul Muttalib yang merupakan pemuka Quraisy. Fakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ti wa huwa gulam hatta yajlis alaihi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, ya, Rasulullah yang masih sangat kecil, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermain hingga akhirnya Rasulullah pun dengan beraninya duduk di atas permadaninya Abdul Muttalib, ya, duduk di atas permadaninya kakeknya. Ya. Fayakhudhu a'mamuhu liyuakhiruhu anhu, maka paman-pamannya pun berusaha untuk mencegah Nabi kecil untuk duduk di atas permadani pemuka kaum Quraisy, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Jangan di sini wahai Muhammad, ya, jangan di sini wahai Muhammad. Maka tatkala Abdul Muttalib kakeknya melihat bahwa cucu tercintanya duduk bermain-main di atas permadaninya, maka apa kata Abdul Muttalib? Da'ubni hadza fa wallahi inna lahu sya'na. Tinggalkanlah anakku ini. Lihat apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan, tinggalkanlah anakku ini. Ya, sudah dianggap anak oleh Abdul Muttalib. Ya, biarkanlah anakku ini, biarkanlah cucuku ini. Ya, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, tatkala dia dewasa. Summa yajlisu ma'ahu ala firashihi. Kemudian Abdul Muttalib pun duduk bersama cucunya, ya, di sampingnya. Ya, kemudian Abdul Muttalib pun mengelus-ngelus pundaknya, mengelus-ngelus kepala dari anak yatim tersebut, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib pun sangat bahagia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, permainan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad membuat hatinya berbahagia. Begitulah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abdul Muttalib. Namun tatkala sampai usia 8 tahun, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala usianya 8 tahun, qubida jadduh, ya, kakeknya pun meninggal. Abdul Muttalib meninggal. Belum lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kasih sayang dari kakeknya yang begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hanya 2 tahun berselang kakeknya pun meninggal. Maka Abdul Muttalib sebelum meninggal mewasiatkan kepada anaknya Abu Talib, ya, untuk mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bertanggung jawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpindahlah pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kakeknya yang begitu mencintainya, kemudian meninggal, akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Talib.
Ya. Yang Abu Thalib ini merupakan kakek yang Abu Thalib ini merupakan saudara kandung ya dari ayahnya Abdullah yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada kelebihan dari Abu Thalib dibanding paman-paman Rasulullah SAW yang lain. Apa itu Acebi? Satu ibu. Satu ibu. Karena paman-paman yang lain tidak satu ibu. Yeah. Ya. Namun Abdullah ini satu ibu dengan Abu Thalib. Ya, sehingga Abu Thalib pun memiliki kecintaan yang lebih besar kepada keponakannya, kepada Nabi Muhammad dibanding paman-pamannya yang lain. Sehingga Abu Thalib begitu mencintai, begitu melindungi Rasulullah SAW. Bahkan sampai nanti umurnya 40 tahun, ya, sampai umurnya nanti lebih daripada 40 tahun. Dan banyak kisah cerita bagaimana masa muda Rasulullah SAW. Ya, singkat cerita, Rasulullah SAW, lamma balagha Rasulullah SAW 12 sana. Tatkala umur Rasulullah SAW 12 tahun. Abu Thalib, ya, pamannya membawa Rasulullah SAW belia. Rasulullah SAW muda untuk berdagang, ya, menuju Syam, ya, untuk mengajarkan Nabi Muhammad bagaimana berdagang. Maka dibawalah oleh Abu Thalib keponakannya, ya, menuju Syam yang merupakan ibu kota dari bangsa Arab, ya, yang berada di bawah kekuasaan Romawi ketika itu. Hatta wasala ila Basra, ya, tatkala sampai ke kota bernama Basra. Yang ketika itu di Basra ada seorang rahib, seorang pendeta bernama Buhaira, ya, pendeta yang sangat terkenal bernama Buhaira. Wa kana fi hadhihi al-balad rahibun urifa bi Buhaira wasmuhu Jarjis, ya. Nah, maka di tengah perjalanan tersebut, ya, sampai ketika sampai di Basra, ya, ada seorang pendeta, ada seorang rahib namanya dikenal dengan nama Buhaira. Adapun namanya adalah Jarjis, bukan Jarjit ini. Ini Jarjis, ya, bernama Jarjis. Falamma nazala rakbu kharaja ilaihim wa akramahum bidiyafah. Maka tatkala rombongan Rasulullah SAW datang, ya, maka dimuliakan rombongan tersebut oleh Buhaira, ya, dimuliakan, diberikan jamuan yang begitu luar biasa. Maka tatkala Buhaira melihat Rasulullah SAW kecil, ya, Buhaira pun mengetahui bagaimana ada tanda-tanda kenabian, ya, di fisik Rasulullah SAW. Faqala wa huwa akhidun biyadih. Maka Buhaira pun memegang tangannya Rasulullah SAW yang berumur 12 tahun dan berkata, "Hadza sayyidul alamin." Sesungguhnya ini akan menjadi nabi bagi semesta alam. "Hadza yab'atsuhu Allah rahmatan lil alamin." Sesungguhnya ini adalah kelak akan diutus sebagai nabi, ya, sebagai rahmatan lil alamin. Maka berkata Abu Thalib, "Dari mana engkau mengetahui hal tersebut? Ya. Bagaimana kau tahu bahwa keponakanku ini akan menjadi nabi?" Faqal, "Innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa wa kharra sajida." Sesungguhnya engkau, ya, tatkala kafilah ini berjalan, ya, di tengah jalan, maka sesungguhnya aku melihat, kata Buhaira, aku melihat bahwa tidak ada satupun pohon, tidak ada satupun batu kecuali sujud kepada Rasulullah SAW. Maka Buhaira pun menyarankan agar Abu Thalib membawa pulang Rasulullah SAW. Kenapa? Karena takut. Ya, karena khawatir, ya, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi mengetahui bahwa ini adalah calon nabi, bahwa ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan diberikan siksaan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini menginginkan bahwa nabi terakhir ini datang dari Bani Israel.
Ya, maka tatkala mereka ternyata mengetahui tanda-tandanya ada pada Nabi Muhammad, ditakutkan, dikhawatirkan bahwa mereka akan berbuat keji, bahwa mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Maka pulanglah Abu Talib, ya, membawa Rasulullah SAW pulang menuju Makkah, ya, mengikuti arahan dari Buhairah. Dan masih banyak, ya, mungkin kita singkat karena waktunya sedikit lagi. Berapa menit lagi nih Acep? 20 menit lagi, Ustaz. 20 menit ini sudah termasuk tanya jawab? Iya. Masya Allah. Ya, mungkin berarti ini berikan Ana 10 menit kurang lebih. Insya Allah ada 10 menit lagi untuk tanya jawab, insya Allah. Okay. Pada umur 15 tahun, ya, wali khamsi asyrata min umrih, ya, ketika Rasulullah SAW umurnya 15 tahun, terjadi perang bernama Harbul Fujjar, ya, perang Fujjar. Ya, terjadi perang Fujjar, di mana perang Fujjar ini terjadi antara Bani Quraisy, ya, di antara kabilah Quraisy, ya, yang dibantu dengan Banu Kinanah, ya, Quraisy kemudian Banu Kinanah melawan Qais Ailan, ya, Qais Ailan ini melawan Quraisy kemudian dibantu oleh Kinanah. Dalam perang ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW ikut serta membantu. Ya, Rasulullah SAW ikut serta membantu paman-pamannya, menyediakan anak panah untuk paman-pamannya. Ya, ikut serta membantu Quraisy dalam melawan Qais Ailan. Ya, dan perang Fujjar pun akhirnya berakhir. Ya, dan perang Fujjar ini dikatakan Fujjar. Fujjar ini artinya orang yang melewati batas, orang yang melakukan dosa yang besar. Ya, kenapa? Karena perang Fujjar ini terjadi pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena mereka melanggar larangan untuk tidak berperang di bulan haram, maka disebut perang tersebut dengan Harbul Fujjar. Setelah Harbul Fujjar, tatkala Rasulullah SAW berumur kurang lebih 20 tahun, Rasulullah SAW tumbuh semakin dewasa. Rasulullah SAW tumbuh sebagai anak yang sebagai pemuda yang tampan, pemuda yang dikagumi oleh kaumnya, yang dihormati, pemuda yang terkenal dengan amanahnya, dengan kejujurannya. Maka terjadi peristiwa disebut dengan Halful Fudul, yaitu perjanjian sumpah setia, ya, untuk membela hak-hak orang yang berada di Mekah. Ya, tatkala orang-orang datang jauh-jauh, ya, dari penjuru Arab menuju ke Mekah untuk berhaji dan lain-lain, maka perjanjian ini, Halful Fudul ini dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang berziarah ke kota Mekah, ya, yaitu untuk mengembalikan harta-harta yang dirampas dari mereka. Ini sangat mulia tentu, ya, tentu sangat mulia perjanjian tersebut. Maka dipanggillah pemuka-pemuka Quraisy, ya, maka diundanglah pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang yang dipandang sebagai pembesar dari kaum Quraisy. Dan di antara pemuka-pemuka Quraisy tersebut ada di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW yang masih sangat kecil, yang masih sangat muda, umurnya 20 tahun. Tapi karena amanahnya, tapi karena kejujurannya, tapi karena wibawanya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW diikutkan untuk berdiskusi, untuk sama-sama melakukan perjanjian yang merupakan perjanjian yang sangat mulia. Para ulama mengatakan ada sebab, ya, kenapa terjadi perjanjian tersebut. Ya, dikatakan bahwa anna rajulan min Zubaid qadima Makkah bida'ah, bahwa seseorang dari kabilah Bani Zubaid, ya, seorang pedagang dari Bani Zubaid. Ya, Bani Zubaid ini terkenal dengan kabilah yang mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi nasabnya dibanding kabilah-kabilah yang lain itu rendah gitu, ya. Terlebih pedagang ini adalah pedagang yang kecil. Ya, orang dari Bani Zubaid ini adalah pedagang kecil. Washtaraha minhul As ibn Wa'il as-Sahmi wa habasa anhu haqqah. Ya, maka ada seorang bernama Wa'il ibn Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Al-As ibn Wa'il ini adalah seorang yang terpandang di Mekah, ya, seorang yang sangat dipandang, seorang yang termasuk dari pemuka Mekah. Ya. Maka Al-As ini
beli dari berjual beli dengan pedagang kecil tadi. Namun dia menipu pedagang itu. Ya, akhirnya dibawalah barang dagangannya kabilah dari Zubayd tadi, ya, dari kabilah Zubayd tadi, ya, tanpa membayarnya. Ya, maka pedagang kecil ini pun akhirnya meminta pertolongan kepada orang-orang di Mekah. Namun tidak ada satupun orang yang menolongnya. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, Al-As ibn Wa'il ini adalah seorang pemuka Mekah. Ya, sedangkan orang yang meminta pertolongan ini adalah pedagang kecil. Gitu ya. Untuk apa menolong pedagang kecil ini untuk menghadapi orang yang sudah dikenal sebagai pemuka Mekah. Gitu ya, akan sangat sulit, gitu ya. Hingga akhirnya tatkala terus akhirnya pedagang tadi ini, ya, dari kabilah Bani Zubayd tadi akhirnya melantunkan syair-syair, ya, dalam bahasa Arab, gitu ya, di atas bukit, ya. Hingga akhirnya syair-syair tersebut tentu, ya, isinya adalah kekecewaan dia, ya, atas kezaliman yang terjadi di kota Mekah. Hingga akhirnya didengar oleh pamannya Rasulullah SAW, yaitu Zubair ibn Abdul Muttalib. Nah, Zubair bin Abdul Muttalib inilah seorang yang akhirnya menggagas perjanjian Halful Fudul. Ya, perjanjian ini akhirnya dikumpulkan oleh Zubair ibn Abdul Muttalib. Orang-orang pemuka Quraisy, ya, diantaranya tadi ada Nabi Muhammad SAW, untuk membuat perjanjian agar mereka mengembalikan seluruh hak-hak orang yang terzalimi di kota Mekah, meskipun yang mengambilnya adalah orang yang jauh lebih mulia, meskipun yang mengambilnya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang kuat di kalangan mereka. Maka tatkala terjadi setelah Halful Fudul ini, ya, perjanjian setia ini, maka pemuka-pemuka Quraisy ini pun akhirnya mendatangi Al-As, ya, ibn Wa'il, ya, lalu merampas harta yang telah diambilnya, ya, dari pedagang tadi dan dikembalikan kepada pedagang dari Bani Zubayd. Itulah sedikit mungkin tentang masa muda Rasulullah SAW, ya, sampai umurnya 20 tahun, bagaimana Rasulullah SAW pada umur 20 tahun telah dikenal dengan kejujurannya, integritasnya, dihargai, ya. Sangat dihargai, ya, masih muda namun sangat dihargai, gitu ya. Karena memang otomatis tatkala demikian Rasulullah SAW berarti bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, ya, dengan akhlaknya yang mulia, ya, sehingga Rasulullah SAW diangkat derajatnya, ya, di antara kaumnya. Ya. Mungkin itu sedikit bagaimana masa muda Rasulullah SAW. Tentu memang ini tidak semua kita bahas, gitu ya, karena kita juga belum membahas bagaimana Rasulullah SAW tatkala kecil juga adalah seorang penggembala kambing, gitu ya, yang menggembala kambing juga di Bani Sa'ad, di mana tempat Rasulullah SAW di Taif tadi, ya, disusui, ya. Kemudian juga menggembala kambing di Mekah tatkala kecil, gitu ya, hanya diberikan beberapa dinar atas upah atas menggembala kambingnya. Itu adalah ya, mungkin beberapa yang harus kita lewati karena sedikitnya waktu yang kita punya. Namun semoga dengan apa yang dibahas tadi terkait masa muda Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana masa muda Rasulullah SAW dihabiskan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat, untuk hal-hal yang penuh dengan integritas, penuh dengan etos kerja yang tinggi. Ya, begitulah Rasulullah SAW. Mungkin berbeda dengan kita, ya, mungkin tatkala masa muda kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya, bermain game, kemudian melakukan hal-hal yang aneh, gitu ya. Maka hendaknya kita mengajarkan anak-anak kita untuk tumbuh atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal Acapi. Iya. Syukran Ustaz atas pemaparan materi dan penjelasan tentang masa muda Nabi Muhammad SAW yang cukup menarik, walaupun tidak selengkap, ya, yang ada misalnya yang ada, tapi poin-poinnya alhamdulillah sudah didapat. Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, bagi antum para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022
86862637 atau pesan singkat ke nomor 0811227146. Dan sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nur di Buah Batu. Ya, Ibu Nur di Buah Batu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Mau bertanya Ustaz. Tafadhali, Ibu. Tadi kan diceritakan ada seorang Yahudi di pagi hari berteriak mengabarkan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ya. Pertanyaannya Ustaz, siapakah orang Yahudi itu? Kenapa dia bisa tahu? Sedangkan Nabi Muhammad kan lahir di Mekah. Terus yang kedua Ustaz, ketika Rasulullah masih usia 20 tahun itu kan masih zaman jahiliyah ya. Jadi agamanya gimana itu Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz, makasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nur di Buah Batu. Silakan Ustaz. Masya Allah, pertanyaannya baik ini. Karena memang pertanyaannya Alhamdulillah akhirnya sesuai tema. Karena beberapa kali kemarin pertanyaan ada di luar tema. Di luar Masya tema, Allah. ya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan pertama, siapa orang Yahudi yang berteriak di kota Madinah? Ya. Tidak ada satu hadis yang Anda temukan tentang nama yang menyebutkan siapa orang Yahudi tersebut, ya. Detail dengan namanya memang tidak ada hadis yang Anda temukan, ya. Belum ada hadis yang Anda temukan yang hadis tersebut detail siapakah orang Yahudi yang ada di Yasrib tadi, di Madinah tadi, yang berteriak Zuharal Yauma Najmu Ahmad, bahwa telah muncul tadi malam bintang Ahmad, gitu ya. Karena memang hadis ini adalah hadis isnaduhu hasan, seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Albani, bahwa hadisnya sanadnya ini cukup baik, ya, cukup baik, yang diriwayatkan oleh Hasan ibn Tsabit, ya. Dan Hasan ibn Tsabit tidak menyebutkan siapa orang Yahudi tadi. Namun ketika ditanyakan bagaimana orang Yahudi tadi tahu tentang kelahiran Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah berada di Mekah, ya, sedangkan orang Yahudi ini berada di Madinah dan jaraknya cukup jauh, ya, ratusan kilometer antara Mekah dan Madinah. Maka jawabannya adalah tadi yang ada di hadis, ya, dikatakan apa kata orang Yahudi, ya, Zuharal Yaumu Najmu Ahmad, ya, Zuharal Yauma Najmu Ahmad, atau dalam riwayat lain Tola'atil Lailah Najmu Ahmad, sesungguhnya tadi malam telah muncul bintang yang merupakan tanda kelahiran Nabi terakhir, ya. Maka yang dilihat oleh Yahudi tadi apa? Adalah bintang, ya, bintang yang merupakan tanda-tanda kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang-orang Yahudi ini mereka membaca banyak tanda-tanda kenabian dari Nabi terakhir yang akan muncul. Dan memang Nabi Muhammad ini sudah dikabarkan jauh-jauh hari akan kelahirannya. Tadi sudah disampaikan sudah dikabarkan oleh Nabi Isa tentang akan diutusnya seorang Nabi setelahku, mim ba'di ismuhu Ahmad, ya, akan ada Nabi setelahku bernama Ahmad. Ya. Dan orang-orang Yahudi tahu ciri-cirinya, ya. Maka dari itu tadi Buhairah yang merupakan pendeta di kota Basra tahu ciri-ciri dari Nabi terakhir tadi, ya, sehingga dia yakin bahwa anak yang berjalan bersama Abu Thalib ini adalah kelak akan menjadi seorang nabi, sehingga Buhairah tadi menyuruh Abu Thalib untuk membawa pulang anaknya agar tidak dizolimi, agar tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Mungkin itu agama sebelum kerasulan. Lalu apa agama sebelum Rasulullah SAW diutus? Maka disebut adalah agamanya ada agama millatu Ibrahim, ya, agamanya Nabi Ibrahim, ya, agamanya Nabi Ibrahim. Dan tidak semua orang yang berada di kota Mekah, ya, bangsa Arab ketika itu tidak semuanya dalam keadaan musyrik, ya, tidak semuanya dalam keadaan musyrik. Ya, karena dikisahkan, ya, bahwa seperti sering kita dengar, ya, ada seorang yang merupakan masih saudaranya Khadijah nanti. Ini sebenarnya masih panjang, cuma ya untuk membahas gak apa-apa lah anak sampaikan sekarang. Yang kita ketahui bernama Waraqah ibn Naufal. Ya, Waraqah ibn Naufal ini dia berada pada millatu Ibrahim. Ya. Kemudian juga ada nanti
ayahnya Zaid, ayahnya Sa'ad ibn Zaid, ya, Sa'ad ibn Zaid, ya, yang berarti ayahnya bernama Zaid. Ya. Zaid ini adalah seorang di Mekah juga, yang mana mereka, yang Zaid ini tidak menyembah berhala. Ya, Zaid ini tidak menyembah berhala, namun dia berada pada agamanya Nabi Ibrahim, ya, millatu Ibrahim. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Allah lah yang menjaga Nabi Muhammad. Ya, Allah lah yang menjaga Nabi Muhammad. Maka di antara bentuk hikmah kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Kemudian ibunya meninggal tatkala usianya 6 tahun. Kemudian kakeknya yang mengasuhnya, yang merupakan pemuka Quraisy yang sangat mencintainya, meninggal pada usia 8 tahun. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, bahwa yang mengasuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bahwa Nabi Muhammad ini akhirnya tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada masa jahiliyah. Ya, itu adalah bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Karena tatkala Nabi Muhammad yatim, Allah lah yang menjaganya. Ya, wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Ya, Allah lah Subhanahu wa taala yang menjaga, yang memberikan kecukupan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin itu. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kepada para pendengar yang akan bertanya melalui line telepon. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah bisa masuk. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Rizki di Sukajadi. Oh, Rizki di Sukajadi, silakan. Iya. Ustaz, ini mau nanya, tadi kan dibahas di awal tuh Abdul Muthalib tuh berdoa bilang ya Allah gitu kepada Allah. Itu emang udah masuk Islam? Maksudnya Islamnya udah kafah gitu apa masih? Iya. Iya gitu. Terus yang kedua Ustaz boleh doa nggak? Iya boleh, silakan Ibu. Boleh ya. Nah, yang keduanya itu pas ditinggal Aminah tuh Muhammad umur berapa? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum, jazakallah khair. Wajazakillahi khair. Dari Rizki di Sukajadi, silakan. Rizki, ya, Masya Allah. Taib, syukran jazakillah khairan Rizki. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana, apa agamanya Abdul Muthalib? Karena sudah mengatakan ya Allah, ya Allah. Gitu ya. Ya. Dan dalam sumpah-sumpahnya memang selalu mengatakan wallahi. Iya, ya. Begitu juga Abdul Muthalib, begitu juga tadi dalam kisah siapa? Halimah tatkala berkisah tadi selalu mengatakan wallahi inilah arju dalik. Aku berharap keberkahan dari bayi tadi, gitu ya. Jawabannya seperti apa? Yaitu karena memang, ya, orang-orang bangsa Arab di masa jahiliyah, mereka semua sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bertauhid, tauhid rububiyah. Mereka punya tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa semua ini adalah milik Allah. Bahwa sesungguhnya berhala-berhala ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya yang mematikan, yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sumpah-sumpah mereka pun mereka mengatakan wallahi. Ya, mereka mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempercayai hal tersebut. Namun pada diri mereka ada kesyirikan. Ya, dalam hal tauhid uluhiyah, ya, dalam ibadah, ya. Mereka mempercayai bahwa yang memiliki semuanya adalah Allah, tapi dalam proses ibadah mereka juga tidak hanya menyembah kepada Allah, namun mereka juga menyembah kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, kemudian juga kepada berhala-berhala yang lain. Maka sesungguhnya orang-orang kaum musyrikin ini, ya, tatkala mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka mengatakan ya Allah. Ya, mereka mengatakan ya Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini hanyalah perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Agar lebih cepat doa kita diijabah oleh Allah, maka kita menggunakan perantara berupa berhala-berhala tadi. Ya, yang pertama kali dibawa oleh siapa? Oleh
Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amr bin Luhai itu ya. Nah, jadi apabila ditanya apa agama mereka, ya mereka mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, namun terjadi kesyirikan kepada mereka. Ya, terjadi kesyirikan sehingga mereka dalam berdoa mereka tetap mengatakan ya Allah ya Allah. Dalam bersumpah pun mereka mengatakan wallahi, demi Allah, demi Allah. Namun terjadi kesyirikan pada ritual ibadah mereka. Mereka juga meminta kepada berhala, mereka juga meminta kepada batu dan lain-lainnya. Maka hati-hati ya, tatkala kita terjadi di kalangan kita ya orang-orang menyembah kepada Allah namun masih percaya bahwa ada pohon-pohon yang mempunyai karomah, yang mempunyai keramat ya. Pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, atau kuburan-kuburan keramat. Maka sesungguhnya yang terjadi itu adalah kesyirikan yang juga terjadi pada zaman jahiliyah. Meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia berpuasa. Maka hati-hati ya, agar kita meninggalkan seluruh sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi pertanyaan terakhir, pada umur berapa gitu ya. Tadi pada umur berapa Rasulullah SAW tatkala ditinggal oleh Aminah? Maka jawabannya adalah pada umur 7 sinin. Ya, tatkala itu Rasulullah SAW umurnya 6 tahun. Masih sangat kecil ya. Rasulullah SAW 6 tahun dibawa oleh Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Ya, kemudian di jalan akhirnya Aminah kecapean dan mendapat penyakit sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, dan Rasulullah SAW pun akhirnya ditinggal ayahnya dan ditinggal ibunya pada usia 6 tahun. Ya, usia 6 tahun tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Allahu Akbar. Mungkin itu yang bisa Ana jawab. Lagi Ustaz ya, dari pertanyaan dari via WhatsApp ini Ustaz. Dikarenakan ini sepertinya perlu diterangkan nih, jangan sampai salah paham juga ya. Ada yang bertanya Ustaz, dikatakan tadi bahwa Nabi selalu saum di hari kelahirannya. Nah, beliau bertanya, apakah kita boleh saum di hari kelahiran? Untuk seperti itu Ustaz. Ya, syukran kelahiran, silakan. Apakah kita boleh saum di hari kelahiran kita gitu. Kalau tadi kan di hari kelahiran Rasul ya, saum sunnah di Senin sampai sama Kamis gitu. Nah, kalau misalkan Ana hari Ahad nih lahirnya, jadi saum di hari itu gitu seperti Rasulullah gitu. Di hari kelahirannya itu boleh tidak untuk orang biasa seperti kita? Nah itu. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Adapun apabila kita saum di hari di mana tempat hari tersebut adalah hari kelahiran kita, misalnya tadi di hari Ahad gitu atau hari-hari yang lain, maka sesungguhnya Rasulullah SAW gitu ya, tatkala berpuasa di hari Senin maka itu berupa syariat. Ya, kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah SAW ada alasan-alasan lain kenapa Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin, yaitu yauma yub'atsu fihi, dan juga di hari tersebut adalah hari di mana amalan-amalan juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hari di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Maka tatkala kita beribadah, maka sandaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah yaitu dalil. Ya, maka kita tidak bisa mengada-ngada ibadah. Mengada-ngada ibadah tatkala kita menyukai, misalkan menyukai hari misalkan hari Ahad tadi ya. Hari Ahad karena itu adalah hari kelahiran Ana, maka dalam pengkhususan kita membutuhkan dalil. Ya, kita membutuhkan dasar dalam mengkhususkan suatu ibadah. Maka hendaknya dijauhi hal tersebut. Ya, sehingga kita berpuasa hanya di hari-hari di mana Rasulullah SAW mensyariatkannya. Ya, tadi Rasulullah SAW mensyariatkan mungkin di hari-hari Kamis, kemudian di hari Senin gitu ya. Kemudian juga ada syariat berupa puasa
puasa Daud gitu ya. Sehari berpuasa, sehari berbuka, dan puasa-puasa yang lain. Adapun menghususkan hari-hari tertentu untuk suatu ibadah, maka itu memang membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, dan juga membutuhkan dari dalil dari Al-Quran. Maka tidak bisa kita untuk seenaknya menentukan hari-hari tersebut, kecuali memang kebetulan di hari Ahad, gitu ya, kita berpuasa, ya, tanpa kita mengkhususkan hari tersebut. Wallahu taala a'lam. Iya. Ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan tidak terasa waktu kita sudah habis sepertinya, sudah pukul 7. Karena menariknya bahasan jadi tidak terasa. Dan banyak juga banyak juga sebetulnya pertanyaan melalui WhatsApp dan telepon juga masih ada yang menelpon. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di pertemuan Teladan Rasul yang akan datang, antum para pendengar dan pemirsa bisa mengirimkan pertanyaannya lagi, atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema bisa ditanyakan kepada Ustadz pengisi yang lain di kajian online lainnya, atau nanti sore mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala insyaallah. Dari 3 penanya tadi Ustadz, kira-kira pertanyaan mana nih yang baik, dan kita akan berikan hadiah berupa buku Rahikul Maktum yang ya sebagiannya kita bahas pada pertemuan hari ini Ustadz. Pertanyaan yang mana nih? Mungkin yang menelpon mungkin ya. Menelpon ya. Pertanyaannya dua-duanya bagus ya. Sebenarnya ketiga-tiganya ini pertanyaannya bagus ya. Semuanya bagus. Yang nggak ada pertanyaan yang jelek gitu. Betul. Mungkin kurang bagus ada. Ya, namun yang 2 ini tadi memang sesuai tema, kemudian juga baik insya Allah. Mungkin tadi untuk Umu Rizki gitu ya. Umu Rizki di Sukajadi dan Ibu Nur di Buah Batu. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas waktunya. Silakan ada ikhtitam dulu mungkin. Khair. Alhamdulillah kita sudah bahas tadi bagaimana masa muda Rasulullah SAW hingga usianya kurang lebih 20 tahun. Ya, maka insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana tatkala Rasulullah SAW beranjak bertambah dewasa, ya, bertambah dewasa sehingga muncul benih-benih cinta, ya, di hati Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bahas bagaimana kisah cinta Rasulullah SAW bersama istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana kisah cinta mereka, ya, bagaimana mereka bersenang-senang dengan pernikahan mereka, bagaimana kemudian juga tatkala mereka dengan susah payah, ya, mempertahankan dakwah mereka, ya, untuk mendakwahkan, untuk membawa risalah Islam kepada seluruh umat. Maka insya Allah kita akan bahas hal tersebut pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kisah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita bisa mengambil teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang inti dari pembahasan kita bukan hanya sekedar bercerita, bukan hanya sekedar berkisah, gitu ya. Namun inti dari program ini, dari teladan Rasul ini adalah bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana masa muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kemanfaatan bagi orang di sekitarnya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.